Baru dimulai ya. Baik, izin memulai. Jadi, kami akan presentasi tentang similaritas, yaitu dari mata kuliah Geometri Informasi, kami dari kelompok 2, yang anggotanya berisikan Naila Fauzia dengan NIM 13056-23008. Lalu ada saya Marshall Sabila Kartawijaya dengan NIM 13056-23020. Ada Nadira Hasnama Turbong 13056-23056. Lalu ada Cindy Vioni Luciana Simatupang dengan NIM 13056-23026. Pada kali ini topik pembahasannya ada konsep similaritas, pembuktian teorema, rumus similaritas, dan contoh latihan soal. Oke, yang pertama dibahas itu adalah konsep dari simularitas sendiri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai pasangan dua benda yang bangunnya itu sama, hanya besarnya yang berbeda. Mereka itu bisa dikatakan sebangun atau similar, membawa dari satu gambar ke pasangannya disebut memperbesar atau memperkecil ukuran. Dalam geometri dikenal pula bahwa dua buah persegi itu akan selalu saling sebangun. Juga dua buah segitiga dengan sudut-sudut berpasangan saling sama disebut sebangun. Transformasi yang membawa bentuk ke bentuk lainnya yang sebangun disebut kesebangunan atau similaritas. Ini di gambarnya bisa dilihat itu ada persegi dengan bangun yang sama namun hanya diperbesar. Terus juga segitiga yang sudut-sudutnya sama dari besar hanya diperkecil. Selanjutnya ada definisi similaritas. Suatu transformasi L dapat dikatakan suatu similaritas apabila terdapat bilangan positif K itu lebih dari nol, sehingga untuk setiap pasangan titik P dan Q dipenuhi, ini P aksen Q aksen sama dengan K P Q dengan P aksen itu adalah bayangan dari titik P dan Q aksen itu adalah bayangan dari titik K. Jadi di sini ada titik P, lalu ada titik Q, dan P aksen ini adalah bayangan dari titik P dan titik Q aksen adalah bayangan dari titik Q. Nah, notes di sini P aksen atau P aksen itu bayangan dari titik P adalah pasangan dari P adalah P aksen. Dan pasangan dari Q adalah Q aksen. Jadi pasangan P adalah P aksen dan pasangan Q adalah Q aksen. Selanjutnya kita masuk ke teorema dari similaritas. Teorema yang pertama adalah similaritas adalah suatu koloniasi. Jadi notes di sini, koloniasi merupakan transformasi yang mempertahankan garis. Jadi suatu transformasi disebut koloniasi jika hasil transformasi sebuah garis itu akan berupa garis lagi. Jadi di sini kita diketahui ada G. Jadi G ini adalah sebuah garis di ruang 2 dan A dan B itu adalah titik-titik dari titik-titik di garis G. Lalu di sini ada LKA atau bayangan dari A adalah A aksen, bayangan dari titik B adalah B aksen, di mana A aksen B aksen adalah elementer dari garis B aksen. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa similaritas melakukan koliniasi dengan bayangan garis G adalah G aksen dan G aksen sendiri itu adalah sebuah garis juga. Jadi nanti garis G bayangannya adalah G aksen yang mana berupa garis juga. Nah, di sini kita akan pembuktian dua arah. Yang pertama, itu kita akan membuktikan anggota-anggota pada garis G itu pasangannya berada pada garis G aksen. Nah, di sini kita pembuktiannya itu eh, kita andaikan bahwa teoremanya itu salah. Jadi kita andaikan itu tidak koliniasi. Jadi kita ambil sembarang C
sedemikian hingga pada segitiga A aksen B aksen C aksen berlaku teorema pada segitiga. Jadi di sini kita Naila, taruh garis. Iya, Pak. Naila, ya coba sebentar. eh Coba sebelumnya mana slide sebelumnya? Saya motong ya, nggak apa-apa. Kolineasi merupakan transformasi yang mempertahankan garis Mm-mm. dari Susanta ya. Teoremanya dari Susanta, Pak. Tapi kalau untuk apa namanya koleniasinya sendiri itu kita ambil dari apa namanya, ambil dari YouTube. Tapi Iya, dengan teorema yang sama. di UT ada nggak kolineasi? Di UT nggak ada, Pak. Oke, ini sering disebut nanti ya, kolineasi di awal-awal kan juga perlu ada dirujuk juga ya. Jadi mungkin untuk semuanya, kalau nanti kalian memang menemukan istilah kolineasi di rujukan kita ya, selain di Susanta itu tolong dicantumkan ya. Ini kan penyampaian Susanta kan beliau agak berbeda ya dibanding yang di Netflix itu ya, yang di UT juga agak berbeda gitu ya. Jadi tolong tentang kolineasi ini ditambahkan referensinya ya, boleh dari luar ya, buku atau apa ya, blog atau apa ya yang terkait dengan kolineasi ini. Karena ini konsepnya penting nanti ya, sama dengan isometri gitu ya. Dan contohnya juga harus eh, jelas gitu ya. Jadi tidak sekedar isometri lagi, tidak sekedar transformasi ya. Jadi dia adalah kolineasi gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Ini penekanan dari saya aja ya, kayak similaritas. Silakan. Oke, untuk pembuktiannya kita lanjutkan. Jadi di sini kita ambil sembarang C, elementer di garis G, di garis ini titik C ini. Karena kita menganggap bahwa tidak koleniasi, maka pasangan dari garis C di pasangan titik C di garis G aksen itu tidak berada pada garis G. Jadi kita taruh di sini. Nah, itu akan membentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita tahu teorema pada segitiga ya ini A aksen, C aksen ditambah C aksen, B aksen itu lebih besar dari A aksen, B aksen. Nah, karena tadi kita udah membahas definisi dari similaritas bahwa P aksen, Q aksen itu sama dengan K dikali PQ. Maka kita ganti menjadi A aksen C aksen ini menjadi K dikali AC ditambah K dikali CB lebih dari K dikali AB. Terus di sini kita kelompokkan menjadi K dikali AC ditambah CB itu lebih besar dari K dikali AB. Lalu kita itu bisa coret K-nya itu menjadi AC ditambah CB lebih dari AB. Nah, maka dari itu, karena tadi teorema pada segitiga, itu kita menganggap ABC dianggap sebagai sebuah segitiga. Namun, kita lihat di garis ini bahwa AC ditambah CB itu sama dengan AB. Jadi, pengandaian itu salah. Karena AC plus CB itu tidak lebih besar dari AB. Maka, sebuah garis, maka pengandaian itu salah. Oke, bentar. Ini ngerti nggak kelompok ini? Sebentar, back dulu. Ini ngerti ini bagian pembuktiannya ini? Ngerti, Pak. Ngerti. Coba teoremanya dulu di awal lihat. Yang mau dibuktikan yang mana? Kita membuktikan bahwa apa namanya bayangan dari garis G yaitu G aksen itu sebuah garis juga. LK itu apa tadi? Bayangan Bayangan G. garis G. Iya, G itu garis. Dia garis. adalah garis juga. Oke, terus Iya. eh kalau G di R2, A, B di G, A, B, A besar, B besar itu apa? Itu sebuah titik, Pak. Titik. Terus kalau LKA sama dengan A aksen, Jadi bayangan titik A itu adalah A aksen dan bayangan titik B itu adalah B aksen. A aksen titik bukan? Iya, titik juga. B aksen, Titik juga.
G aksen apa? G aksen ini eh, eh, apa namanya garis. Cuman di sini jadi kita akan membuktikan bahwa bayangan dari garis G aksen itu juga garis juga. Jadi ini menyalin ya, yang dari Susanta ya. Iya, betul Pak. Oke, paham ya. Oke, bukti lah, lanjut. Kalau tidak koordinasi artinya apa? Tidak koordinasi artinya pasangan semua pasangan dari garis G itu tidak berada pada garis G aksen. Jadi tidak membentuk garis juga. Kan kalimatnya gini, andaikan tidak Oh, kolineasi, ambil sebarang C besar di G, ya, ambil sebarang C besar di G. G-nya garis ya, C besarnya iya betul titik Pak. ya, gitu Mm, ya. Nah, titik ya itu ya, ambil sebarang C besar di G, titik ya. iya betul. Titik C. Bukan, maksudnya C elemen G, titik gitu, sedemikian hingga gitu. Iya. Kalimatnya gitu. Eh, Nggak, pertanyaan saya Oh, gini. sembarang harusnya Hmm, sembarang titik C. titik C di G. Iya, betul. Ya, nggak itu kalimatnya lanjut atau ada titiknya? Andaikan tidak koordinasi, koma. Ambil sebarang C besar, elemen G. Sedemikian hingga gitu. Atau titik Pak. dulu. Titik. 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 Itu Mm-mm. C-nya kan ada garis G tuh. Ada dua titik A dan B. C-nya harus di tengah-tengah nggak? Enggak, Pak. Kalau C-nya setelah B, di atas B gitu, ada yang bisa diubah nggak di sini? Hmm. Eh, hmm. C-nya tidak di antara AB, boleh nggak? Boleh yang lain bantu, nggak apa-apa. Boleh deh, Pak. Oke, ya, gimana? Boleh. Kalau boleh, nanti kalian Hmm. coba buat pembuktian sendiri ya. Tulis tangan boleh atau diketik boleh. Jadi kalau C-nya tidak di AB, itu nanti modifikasi pembuktiannya bagaimana gitu ya. Kalau boleh ya, kalau boleh. Nah, itu nanti dijadikan suplemen tambahan slide saja gitu ya untuk teorema ini ya. Itu bisa ya, dicoba ya, diskusi aja dulu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi sebutkan alasannya. Tapi kalau bisa, coba kalian bikin buat C-nya di luar AB gitu. Apa yang harus dimodifikasi proses buktinya gitu. Ya. Terus pada segitiga A aksen, B aksen, C aksen berlaku teorema pada segitiga. Ini teorema sudah pernah disebut belum di materi sebelum-sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Belum, belum. Belum. Tadi ada nggak ya? Saya nggak ngeh. Enggak ada, Pak. Hah? Ada di awal? Enggak ada, Pak. Di sini bagian pembuktian Nggak ada. aja. Ya, nah ini nanti nggak apa-apa ya. Jadi slide-nya boleh di apa namanya revisi lah nanti ya. Nggak apa-apa direvisi. Jadi kan kalian mau pakai teorema ini nih. Jadi pada suatu segitiga jumlah kedua sisinya itu harus lebih besar dari eh, panjang sisi ketiga gitu kan ya. Mm. Kan aksen C aksen satu sisi ditambah C aksen B aksen satu sisi itu jumlahnya harus lebih besar dari sisi yang ketiga gitu. Jumlah panjang dua sisi pada segitiga selalu lebih besar dari panjang sisi ketiga gitu. Kalau kalau ada teoremanya berarti harus ada pembuktiannya nih gitu ya.
Dicari aja nggak apa-apa kalau memang itu suatu teorema gitu ya. Dari gambarnya kan kelihatan tuh ya, gambarnya sih gitu. Cuma coba deh dicari. Buat nambah pengetahuan juga ini ya, supaya kalian yakin bahwa teoremanya ini memang benar dan nanti dipakai. Gitu. Oke, Naila dan teman-temannya siap ya? Oke Siapa? ya, cek. Suara saya masih jelas Siapa? ya. Ini hujan nih di kampus. Nah, oke. Ya, silakan lanjut. Oke, jadi tadi hal tersebut kita ketahui bahwa kontradiksi dengan AC plus CB itu sama dengan AB dari gambar yang ini, yang merupakan sebuah garis, maka pengandaiannya itu salah. Kita lanjutkan ke pembuktian yang kedua. Kita buktikan bahwa anggota pada garis G aksen itu pasangannya berada pada garis G juga. Jadi kita kebalikannya, kita eh, seperti pembuktian yang tadi, kita andaikan bahwa tidak koloniasi. Jadi kita ambil sembarang titik C aksen di sini, C aksen di G aksen. Sedemikian hingga bayangan pada garis C itu sama dengan C aksen. Maka C tidak terletak pada G dan terbentuk segitiga ABC. ABC. Nah, pada segitiga ABC itu berlaku teorema pada segitiga seperti yang tadi. AC plus CB itu lebih dari AB. Nah, di sini itu karena kita menggunakan definisi similaritas yang tadi sudah dibahas, yaitu A aksen C aksen sama dengan K dikali AC, itu kita misalkan AC itu kan sama dengan A per K dikali A aksen C aksen. Kita misalkan 1/K ini sebagai H. Jadi kita ganti menjadi H dikali A aksen C aksen ditambah H dikali C aksen B aksen lebih dari H dikali A aksen B aksen. Nah, itu kelompokkan menjadi hasilnya A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu lebih dari A aksen B aksen. Nah, maka A aksen B aksen C aksen itu kan dianggap sebuah segitiga. Namun, di sini kita bisa lihat bahwa A aksen ditambah C aksen, A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu sama dengan A aksen B aksen, bukan lebih dari A aksen B aksen. Jadi hal tersebut kontradiksi dengan AC plus CB sama dengan AB pada garis G yang merupakan sebuah garis, maka pengandaiannya salah. Nah, karena kedua pembuktian itu pengandaian salah, maka terbukti bahwa similaritas merupakan koleniasi, yaitu bayangan dari G sama dengan G aksen, yang mana G aksen itu adalah sebuah garis juga. Selanjutnya ada teorema 2 yaitu hasil kali similaritas. Hasil kali similaritas LK dan similaritas LM merupakan similaritas dengan faktor KM, yang artinya melakukan similaritas 2 kali sama dengan melakukan similaritas 1 kali dengan indeks atau skala yang pertama dikali dengan skala yang kedua. Kita buktikan yang pertama itu bayangan titik A sama dengan A aksen, bayangan titik B sama dengan B aksen. Jadi A aksen, B aksen sama dengan M dikali AB. Kemudian bayangan dari A aksen sama dengan A double aksen, bayangan dari B aksen sama dengan B double aksen. Jadi A aksen B A double aksen B double aksen sama dengan K dikali A aksen B aksen, karena tadi udah diketahui A aksen B aksennya sama dengan M kali AB. Hasilnya jadi A double aksen B double aksen sama dengan KM dikali AB. Yang artinya LKM bayangan dari titik A sama dengan A double aksen dan bayangan titik B sama dengan B double aksen. Next. Selanjutnya, teorema yang ketiga yaitu similaritas mempertahankan besar sudut. Kita ambil sembarang sudut, misalnya sudut ABC, yang akan dibuktikan bahwa sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Dari definisi similaritas diketahui bahwa bayangan titik A sama dengan A aksen, bayangan titik B sama dengan B aksen, bayangan titik C sama dengan C aksen. Jadinya A aksen, B aksen sama dengan K dikali AB,
B aksen C aksen sama dengan kali-kali BC, C aksen A aksen sama dengan kali-kali CA. Dengan menggunakan teorema kesebangunan yang unsur-unsurnya sisi-sisi-sisi, kita simpulkan bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun dengan segitiga ABC. Akibatnya, sudut A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan sudut ABC atau M dikali sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan M dikali sudut ABC. Atau bayangan dari sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya, itu ada teorema keempat, yaitu similaritas mempertahankan kesejajaran. Jadi, diketahui kalau garis G dan L itu elementer bidang R kuadrat, dan diketahui juga kalau garis G itu sejajar dengan garis L, di mana bayangan garis G itu sama dengan G aksen, dan bayangan garis L itu L aksen. Kita mau membuktikan bahwa garis G aksen itu sejajar pula dengan garis L aksen. Buktikan yaitu kita ambil sembarang dua garis, misalnya garis G dan L. Dan garis G dan L-nya itu sejajar. Ambil sembarang titik P di luar garis G dan L, di mana melalui titik P kita ambil dua garis yang memotong garis G di titik A dan titik B, serta memotong garis L di titik C dan D. Karena garis L dan G itu sejajar, maka untuk membuktikan teorema tersebut, garis L aksen dan G aksen harus sejajar pula. Next. Perhatikan segitiga PAB yang terbentuk di situ dan segitiga PCD, di mana sudut PAB itu sehadap dengan sudut PCD. Dan juga sudut APB itu berhimpit dengan sudut CPD. Lalu sudut PBA itu sehadap dengan sudut PDC. Maka segitiga PAB itu sebangun dengan segitiga PCD. Maka dihasilkan PA per PC sama dengan PB per PD sama dengan BA per DC. Berdasarkan teorema 1 yang udah dijelasin tadi, maka didapatkan K dikali P aksen A aksen per K dikali P aksen C aksen sama dengan K dikali P aksen B aksen per K dikali P aksen D aksen sama dengan K dikali B aksen A aksen per K dikali D aksen C aksen. Lalu kita eliminasi K-nya, jadi hasilnya P aksen A aksen per P aksen C aksen sama dengan P aksen B aksen per P aksen D aksen sama dengan B aksen A aksen per D aksen C aksen. Maka didapatkan bahwa segitiga P aksen A aksen B aksen itu sebangun juga dengan segitiga P aksen C aksen D aksen. Sehingga sudut P aksen A aksen B aksen sehadap dengan segitiga P aksen C aksen D aksen. Sudut A aksen, P aksen, B aksen itu berhimpit dengan sudut C aksen, P aksen, D aksen. Sudut P aksen, B aksen, A aksen sehadap dengan sudut P aksen, D aksen, C aksen. Karena sudut sehadap pada garis G aksen dan L aksen sama, maka L aksen dan G aksen sejajar. Itu terbukti. Selanjutnya itu ada teorema 5, itu teorema akibat. Similaritas mempertahankan ketegaklurusan dua buah garis. Nah, di sini tuh saya ambil sembarang garis, K sama M, yang K itu yang atas, yang M itu yang sebelah kanan. Ambil K tegak lurus M sehingga sudut antara K dan M adalah 90 derajat ke A. Titik pencerminan K itu K aksen dan pencerminan M itu M aksen. Yang di bawah. Gambarnya di bawah. Karena dua buah garis tegak lurus membentuk suatu sudut, maka teorema 3 yang tadi sudah dijelaskan, yang similaritas mempertahankan besar sudut berlaku. Karena sudut antara K dan M 90 derajat, maka sudut antara K aksen dan M aksen juga 90 derajat. Maka K aksen tegak lurus terhadap M aksen. Jadi similaritas mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis. Next. Selanjutnya dilatasi.
Jadi dalam himpunan isometri itu ada transformasi yang menjadi sentralnya itu pencerminan. Nah, dalam himpunan similaritas itu ada transformasi khusus yang menjadi kunci, yaitu tarikan atau dilatasi. Dilatasi itu merupakan suatu similaritas. Nah, faktor dilatasi itu faktor similaritas. Jadi, hasil kali suatu tarikan atau isometri itu menghasilkan similaritas. Sebaliknya, setiap similaritas selalu dianggap sebagai hasil kali suatu tarikan dengan suatu isometri. Dilatasi yang berpusat di titik koordinat O atau 0,0 dengan faktor dilatasi K dilambangkan dengan dilatasi 0, K. Dilatasi O, K. Nah, sedangkan dilatasi yang berpusat di sembarang titik C, A, B dengan faktor dilatasi K dilambangkan dengan D, C, K atau D, A, B, K. Next. Nah, di sini kita permisalkan dulu ada punya segitiga. Jadi kita yang segitiga awal itu yang ini. Nah, kita sebuah punya segitiga itu segitiga ukuran asli. Nanti segitiga ukuran asli kita perbesar dan kita perkecil. Ketiga sudutnya itu sudah dikasih titik yaitu A, B, C. Kita akan belajar konsep dilatasi jika pusat dilatasinya di titik O atau 0,0. Kita tarik jarak atau kita tarik suatu garis dari ketiga titik ini terhadap titik pusatnya. Nah, jika jarak dari titik O ke titik A ini dinamakan N, jarak dari titik O ke titik B kita namakan M, dan kalau ke C kita namakan P. Kemudian jarak ini kita perpanjang dua kali sehingga jaraknya itu akan menjadi 2N atau 2M dan 2P. Maka dari itu, segitiga yang ukuran aslinya hanya medium, jadi kita dikali 2, N-nya dikali 2, M dikali 2, P dikali 2, sehingga segitiganya menjadi lebih besar. Tetapi dia masih sepihak, yang artinya arahnya masih sama, dia hanya beda ukuran. Jadi berdasarkan nilai dari faktor dilatasi K, jadi K itu dinamakan dengan faktor dilatasi ya. Nah, bayangan yang diperoleh dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, jika K lebih dari satu, maka bayangan terletak sepihak dari pusat dilatasi dengan bangun mula-mula dan diperbesar. Seperti yang K sama dengan 2. Tadi yang 2 dikali N kali 2 kali M kali 2 kali P. Lalu yang nomor 2 itu jika K lebih dari 0 tapi kurang dari satu, maka bayangannya terletak sepihak dari pusat dilatasi dengan bangun mula-mula dan diperkecil contohnya dengan faktor dilatasi atau K sama dengan setengah. Yang artinya segitiganya tetap sepihak tapi mengecil. Lalu yang ketiga, jika K lebih dari min satu tetapi kurang dari 0, maka bayangannya terbalik dan berlawanan pihak dari pusat dilatasi dengan bangun mula-mula diperkecil, yang artinya seperti K sama dengan min setengah. Lalu yang keempat, jika K kurang dari min satu, maka bayangannya terbalik dan berlawanan pihak dari pusat dilatasi dengan bangun mula-mula diperbesar, seperti K sama dengan min 2, yang artinya segitiganya lebih besar, tetapi arahnya berlawanan. Next. Di sini ada rumus dilatasi. Pertama, itu dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini itu ada A, X, Y. Didilatasikan dengan 0, titik O, titik O, K. Maka dari itu nanti hasilnya akan menjadi A aksen, X aksen, dan Y aksen. Untuk dalam rumus matriks itu X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0K, dan XY. Atau yang lebih simpelnya boleh X aksen sama dengan K, X, Y aksen sama dengan K dikali Y. Lalu yang kedua itu rumus yang dilatasi terhadap titik pusat M, N. Di sini itu X aksen min M, Y aksen min N. Jadi sama dengan K 0, 0K dikali dengan X min M, Y min N. Contohnya itu ada di sebelah kanan, tentukan koordinat bayangan titik A itu 4,5. Jika didilatasi Ya, dengan Marsha, ya, udah. ya Pak. Udah ini nggak apa-apa, nggak usah dibahas Oke. detail ya. Dilatasi itu artinya apa? Dilatasi itu eh, jadi
kita mempunyai kayak hasil kali, itu kayak hasil kali nanti jadi bisa diperkecil ataupun diperbesar. Ya, itu kan ada titik 4,5 ya, Marsha. Ya, Pak. Ini maaf, suara saya putus-putus nggak sih? Ini di kampus Enggak, Pak. sinyalnya. 4,5 menjadi 12,15. Maksudnya apa itu? Itu bukannya digeser ya? Iya, digeser, tetapi cara penghitungannya itu kan dengan faktor skalanya 3. Nah, berdasarkan rumus yang di sini, dilatasi terhadap titik pusat 0,0 itu dengan cara matriks itu kan rumusnya K, 0, 0, K. Nah, di sini K-nya itu diganti 3 dan 0-nya tetap X-nya, sedangkan X-nya itu diganti dengan 4,5. Nah, dihitung, maka hasilnya itu dapat 12 dengan 15. Itu jika digambarkan, itu cuma menjadi lebih besar, tetapi masih sama gitu, Pak. Enggak, yang lebih besar apanya? Titik A-nya, Hah? Apanya yang membesar tuh apa? Kalau misal persegi, iya. ukurannya misalkan 2 kali 2 didilatasi besar gitu ya, jadi 10 kali 10 itu kelihatan besarnya. Tapi titik diperbesar gitu. Apa maknanya ini? Oh, titik A, maaf Pak. Titik A itu berarti eh, digeser lebih Tuh, jauh dari titik O, dari titik pusatnya lebih jauh. ya ini soalnya filenya kan eh, banyak aljabarnya ya. Jadi maksudnya sisi geometrisnya nggak kelihatan gambar-gambarnya gitu loh. Ya ada nggak soal-soal yang menggambarkan dilatasi? Dilatasi itu perbesaran atau pengecilan gitu ya bahasa kita ya? Dua-duanya Pak. Iya, jadi dengan faktor kalau faktor lebih dari satu dia membesar gitu ya. Iya betul. Kalau negatif Kalau di flip, negatif berlawanan. di flip ya, flip, Yes. flip gitu kan. Nah ini kalau untuk titik istilah dilatasi apa ya? Kalau itu yang saya bilang kalau persegi atau kotak perbesar gitu kan ukurannya. Tapi kalau titik apa ini maknanya ya? Empat Kalau koma titik lima, 12, 13. Coba. nanti ada di ini Pak. Contoh soal pertama itu kita menggunakan contoh soal titik. Nanti titiknya tuh bergeser gitu. Iya, ini kalian nggak berikan gambar. Di contoh soal pertama ada gambarnya Pak. Ya, coba. Langsung aja ke contoh soal pertama deh. Oke, next. Ini yang lain harusnya ini ya, nanya ya. Jadi presenternya juga apa namanya bisa tertantang ya, mencoba lagi. Nah, lihat di situ kan garis S, ada garis S. Nah, nggak apa-apa, gambar aja garis Nah, S. ya. Coba aja jelaskan nih, dilatasinya di mana ini coba? Jadi di situ kan nggak dikasih tahu eh, jarak dari O ke P, dari O ke Q juga nggak. Jadi kita buat permisalan aja. Jadi ini titik Gini, Marsha sebentar, ya. Marsha sebentar. Ada garis S, udah ya, ada garis S. Kemudian ada dua titik P dan Q, betul? Segaris gitu ya. Ya Pak. P-nya ada di S. Iya, Soalnya benar begini ya, apa adanya ya. betul. Dari mana nih sumbernya nih? Sumbernya dari mana? Nggak ada sumbernya lagi. Dari mana ngambil soalnya nih?
Ada nggak sumbernya? Sebentar, Pak. Ini tapi bukan soal dilatasi ya, menurut saya. Bukan Itu ya? Ini buktian baru. teorema similaritas sih, Pak, soalnya. Oke, ya ya nggak apa-apa deh. Coba yang contoh soal duanya deh. Yang soal satu sumbernya nanti ditambah ya. Nah itu tuh ada kurva bentuknya begitu, parabola ya. Dilatasi dengan faktor skala 3 pusatnya 0, 0. Bla 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 bla. Rumusnya jadi itu ya. Kalian udah bisa GeoGebra belum? Udah bisa GeoGebra belum? Bisa, Pak. Bisa. Ntar dulu. Enggak, saya coba ya gambar ya, sebentar. Sepertiga X kuadrat. Sebentar. Nah, coba saya kirimnya di mana ini ya? Jadi dari hasil dilatasi, nah tuh saya kirim di WA Group ya. Gambar contoh soal 2. Jadi kan kalian punya bayangan kurva, bukan, kurva X kuadrat kurang 6X tambah 5 gitu ya. Faktor skalanya 3, pusatnya 0, 0. Setelah dihitung dapatnya, mudah-mudahan tidak salah hitung ya. Dapatnya sepertiga X kuadrat kurang 6X tambah 15. Ya, nah di situ kan kelihatan tuh. Silakan ya dilihat di gambarnya. Apa ya namanya? Kalau yang awal kan X kuadrat kurang 6X tambah 5 itu ya, apa tuh namanya ininya, apa tuh namanya ya? Cekungnya ya, cekungnya tajam gitu ya. Tapi dengan sepertiga X pangkat 3 gitu, dia lebih lebar gitu. Jadi kelihatan dilatasi gitu. Ya. Nah, ini eh jenis soalnya begini ya semua ya. Tidak ada yang lain ya. Maksud saya misalkan ada objek gitu bentuknya segitiga gitu ya dengan faktor skala 3 pusat 0, 0 gitu misal kalian punya 3 titik gitu ya. Ya gambar aja segitiga gitu dengan soal ini. Bener nggak nanti lebih besar gitu ya
ukurannya misalkan segitiga yang kalian buat ukurannya berapa? Sama sisi aja, misalkan panjangnya 2 gitu ya masing-masing. Silakan ditentukan koordinat. Kemudian dengan dilatasi, panjangnya menjadi berapa? 2 kali atau 3 kalinya gitu ya. Bagaimana dengan luasnya gitu ya. Ini materinya menarik ya, Marsha dan yang lainnya. Tapi visualnya ini belum ditampilkan gitu ya. Jadi boleh nanti ditambah ya slide-nya ya, direvisi, dikirim lagi gitu. Ya, ini sumber dari mana soalnya? Nemu di mana soalnya? Eh, itu dia Pak, saya gara-gara lupa naruh sumber di situ, jadinya saya Hmm, lupa nemunya di mana. Tapi kalau nggak salah tuh saya ya, nyarinya sih Pak di mana? Cindy? di YouTube. YouTube. Oke, Mm-mm. YouTube-nya nanti di ini lagi, diakses lagi ya, Nanti saya dicari cari Pak. lagi nggak apa. Oke. Kalau YouTube-nya tidak menampilkan gambarnya ya Anda boleh tambahkan gitu ya, pakai aplikasi apapun terserah gitu. Yang penting ada visualnya gitu ya. Jadi kalau secara jabar ini kan, secara rumusnya ya, kalian kan punya tuh X aksen Y aksen sama dengan K00 K XY gitu kan, dihitung bla 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 dapat gitu ya, substitusi dapat angkanya ini gitu ya. Tapi kalau secara visualnya kita dari sisi geometrisnya juga perlu melihat gitu. Nah, sama dengan contoh soal satu itu ya, tiba-tiba gambarnya kan seperti ini nih. Ya, nah ini perlu penjelasan gitu sebetulnya. Coba balik lagi ke slide contoh soal satu deh. Ada garis S, ada titik PQ gitu ya. Oke, PQ ada di S lah. Lukislah transformasi T. Jika diketahui P aksen sama dengan TP, Q aksen sama dengan TQ, K sama dengan 3 tuh apa? Faktor skalanya 3, Pak. 3. Oh, berarti nanti kalau PQ jaraknya misal sejengkal gitu ya, misal ya jarak sejengkal, berarti P aksen Q aksen jaraknya harusnya 3 jengkal ya, gitu nggak? Iya, betul. Oke, coba sekarang jelaskan yang jawaban contoh soal satu ini, gimana bisa dapat kayak gitu? Jadi P-nya itu kita tentukan jaraknya itu kita tandai dengan ini. Jadi jarak P dari O segini. Dan sedangkan jarak Q dari O itu kita tandakan dengan ini. Nah, karena faktor skalanya itu 3, berarti jarak dari O ke P ini kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya di sini 1, 2, 3. Nah, maka P aksen ini di sini. Karena faktor skalanya 3, otomatis jarak O ke P kita kalikan dengan 3. Sama dengan sama halnya dengan yang Q. Karena jarak Q dari titik pusat O itu kita tandahkan dengan V kan yang ini. Kita kali dengan 3 juga sama 1, 2, 3. Maka dari itu Q aksennya di sini. Gitu, Pak. Itu kenapa O-nya ke kiri, tiganya, nggak nganan gitu? Karena dari awal dari O ke P-nya itu ke kiri dari permisalan dari awal atas. O itu perannya apa sih? Titik pusat. Oh, sekarang kalau O-nya di sebelah kiri apa yang terjadi? Berarti eh misalnya O-nya di Marsha sini. bisa bikin garis nggak kecil gitu? Garis saja, garis saja bisa. Oh, Kamu bikin garis. pakai ya sketsa saja, garis coba. Nggak bisa. Nggak bisa Ah, terus. ya ya Misalnya, ya, misalnya di sini O. ya PQ-nya gambar dulu. Berarti di sini P-nya misalnya mana? P ini Ya. Q. Nah, kalau O-nya begitu, kira-kira gambarnya nanti gimana? Berarti dia memanjang ke sini. Tapi di sini kita tandain dulu. Misal. Nah, Oke, OP berarti itu. ya Hmm. berarti nanti kita kali jadi 1, 2, 3. Maka di sini P.
aksen. Dan Oke. Q-nya juga dari sini kan satu. Kita kali dua, tiga. Q aksen. Gitu. Kebayang nggak ya kira-kira? Sebentar, sebentar. Kalau yang ini mah geser, Marsha. Iya, memang menggeser, Pak. Untuk titik yang garis aja. Nih, kalau soal Anda, soal kalian, itu P dan Q-nya melebar gitu ya. Begini, Mm-mm. gara-gara tiga jadi melebar gitu ya. Tapi Iya, kalau yang barusan saya bilang itu, eh kayaknya P-nya sama deh. TP aksen Q aksennya sama deh dengan P-Q. Melebar juga ya. melebar juga dengan, jadi itu dia menjauhi dari titik pusat. Tapi jarak PQ, P aksen Q, misal gini, PQ jaraknya satu gitu loh. Oh, enggak, OP jaraknya setengah, PQ jaraknya satu gitu ya. Oke, coba Oke. dihitung-hitung nih. OP jaraknya gampang gini aja lah. OP jaraknya satu, PQ jaraknya dua, ya. Berarti OP aksen jadi berapa? Dengan faktor skala 3 berarti 3. Tiga, tiga, tiga ya. Kalau Udah, jadi yang OP aksen Ki tiga. Q jadi berapa? 6, Oke, sekarang P aksen Q aksen berapa? 3,6. Hah? Jarak P aksen Q aksen? Oh, 3. Loh, Oh gini Pak, saya ngerti. Jadi eh kan dari O ke P ini satu, 1, ya. sedangkan O ke Q itu 2. Hmm? Enggak, P ke Q dua, Oh, P ke Q 2. P ke Q dua biar garis dua sama centangnya itu beda angka lah. Jadi Oki tiga ya. Ya, berarti ini kalau ini seharusnya pakai angka sih. Jadi Ya, OP aksen eh berapa? P aksen 3 jadinya. OP aksen tiga. Ya, Oki aksen berapa? oke aksen 6. 9 dong. P ke Q itu 2 kan ya, Pak? Iya. Oh, tambah iya ya. Iya, iya enggak? Saya Iya, nanya. iya betul Pak, Hah? 9. Kita bukan voting loh ya. Ini konsep. 9, 9. Hah? Oki aksen 9. Iya, karena dari Q ke O itu 2, sedangkan P ke O itu satu, jadi 3. Hei, hei. OP satu. Iya, Oki, Oki 3 ya. Berarti Peki 2 kan? Ya, iya, ya. OP aksen jadi berapa? 3. 3, Oki aksen jadi 9. Benar? 9. 9. Berarti P aksen Ki aksen berapa? Cindy ikut jawab. Ayo, Bantu 12. ngangguk jawab, dong. Ih, kok 12? bantu jawab 6 ya, Pak. 6. P aksen 3. Ki aksen dari titik O ya 9. Berarti P aksen Ki aksen 6. 6. 6. Padahal Peki jaraknya 2. Apa boleh Ya benar tuh kan? itu 3 kali. Ya, menambahkan ya, ya. PQ kalau O ke P itu satu, O ke Q itu tiga tadi ya. Berarti P ke Q itu harusnya 4 ya Pak. Karena O itu di samping kiri, P itu di samping kirinya O. OP 1. Oke. Tapi di sebelah kirinya O. Iya. Hah? Oh, di sebelah kiri. Oh, di sebelah kiri P. Satu. Sedangkan Q di sebelah kanan tiga. Berarti P ke 2. Q, Enggak, enggak, oh enggak. dua.
O ke P 1, P Nah, ke Q 2, P ke Q P 2, ke P ke Q Oh, 2. sorry. Saya kira Ya, garis yang ini. ya, Garis nggak yang apa-apa. Ya, nggak apa-apa Bu Zahra. Nggak, ini saya cuma mau lihat gini. Kalau O-nya di sebelah kiri, hasil akhirnya P aksen Q aksennya tiga kalinya nggak gitu. Ternyata tadi 6 ya, Tiga hitungannya ya. kalinya, Pak. Kan back to key itu dua. Satu scalarnya Betul. tiga berarti enam. Betul. Ya, betul. P aksen ke Q aksen tadi hitungannya 6 ya, dua kali gitu ya. Ya, ya ini Bu Zahra, kekurangannya ini gambarnya kurang gitu loh. Jadi ini kayaknya presentasinya harus bisa coret-coret ya supaya ada form kosong. Jadi kita bisa coret-coret gitu ya. Nah, sekarang kalau O-nya sama dengan P apa yang terjadi? Misalkan PQ-nya satu gitu ya. Kalau O sama dengan P boleh nggak? Jadi peran peran apa namanya titik pusat itu penting ya, berarti ya. Saya bayangin misal ada lingkaran tuh ya, lingkaran. Kita perbesar misalkan tiga, tapi titik pusatnya sama dengan titik pusat lingkaran. Ya, berarti kan nanti membesar tiga kali lipat misal gitu ya. Tapi kalau titik pusatnya ada di lingkaran, berada di lingkaran, apa yang terjadi kira-kira gitu ya? Atau titik pusatnya di luar lingkaran sebarang gitulah. Jadi penting nih. Nah, yang begini ini bentuk eksplorasi. Saya cuma mau mencontohkan bahwa ketika kalian nanti menerima soal, memahami soal, itu jangan berhenti pada memahami, tapi coba dimodifikasi sedikit gitu ya. Kira-kira nanti dapat apa gitu. Ya, Bu Zahra ada komentar ini Bentar, Mak. Saya harus di balik ke download. ruangan dulu. Oh ya, filenya di download. Saya baca-baca ini filenya. Aduh, gambarnya kurang ini. Ya, secara aljabarnya sih muncul ya. Cuma kalau secara gambarnya nih nggak kelihatan gitu ya. Ya, sambil nunggu Bu Zahra ya. Coba balik lagi ke slide yang contoh soal tadi tuh. Rumus dilatasi tadi coba. Contoh Nah, soal yang ini ya, Pak. rumus dilatasi. Bukan yang Oh, rumus rumus. dilatasi. Rumus dilatasi yang di atas. Nah, ya. Jadi bahasanya kan tarikan atau apa gitu ya. Nah, itu kan A 4,5 menjadi 12,15 ya. Memang titiknya 0,3 gitu ya. Itu kalau secara geometri Anda gambarkan lebih menarik kelihatan gitu ya. Kalau dari sisi angkanya iya hitungannya gitu. Nah, tapi eh ini sebetulnya materi berikutnya nih. Intinya di situ ya, persamaan dilatasi ya. Coba deh slide berikutnya tuh. Slide berikutnya. Nah, itu munculnya 3 kali 3 tuh. A minus B, C gitu ya, betul ya? Terus bawahnya plus minus B, plus minus A, plus minus D gitu. Nol Iya, nol satu. Nah, tiba-tiba jadi 3 kali 3 tuh matriksnya tuh. Gimana tuh? itu kan awalnya kan matriksnya kan 2 kali 3 Coba kan, Pak. dijelaskan. Cuman Ya. biar homogen, ditambahin satu lagi, jadi kayak matriks X, Y, Z. Makanya di situ 001.
Oke, untuk persamaan similaritas dengan dilatasi 0,0 ini, tadi kan udah dijelasin sama Marsha, kalau similaritas itu komposisi dari suatu dilatasi sama isometri. Makanya persamaannya itu diturunin dari dua dilatasi dan isometri itu. Nah, untuk isometri sendiri, itu isometri T yang memetakan titik P X Y ke titik P aksen, X aksen, Y aksen, itu AX min BY plus C plus minus BX plus AY plus D. Itu plus minusnya itu, yang plus itu untuk isometri langsung, dan minusnya itu untuk isometri lawan. Dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, matriksnya itu kita buat 3 kali 3 biar eh setahu saya sih mempermudah hitungannya, karena nanti yang dilatasi juga dijadiin matriks 3 kali 3. Nah, karena biar matriksnya homogen itu kan ditambahin 1 ya. Jadi X, Y, Z. Jadi A min B, C plus minus B plus minus A plus minus D 001 dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk dilatasinya sendiri itu kan pusatnya 0,0 dengan skalar R yang memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, X aksen, Y aksen. Itu persamaannya itu X aksen Rx plus 0Y, yakni aksen 0x plus RY. Matriksnya itu R0, 0R. Nah, kita nyatakan juga dalam ordo 3 kali 3. Jadi R00, 0R0, 001. Lanjut. Nah, Ya, eh, dilanjut dulu silakan. Oh, untuk mendapatkan persamaan similaritas yang tadi, kita tentuin komposisi antara matriks dilatasi yang tadi D, R000, R0001, sama matriks isometri langsung. A min B C B A D 001. Nah, itu kan positif, berarti isometri langsung. Dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Similaritas dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan isometri. Maka dapat ditulis similaritas sama dengan matriks D dikali matriks T. Matriks D itu ada R00, 0R0, 001. Dengan matriks T itu ada A min BC, BAD 001. Maka dioperasikan menjadi RA min RB, RC, RB, RA, RD 001 dengan R kuadrat, A kuadrat, plus R kuadrat, B kuadrat tidak sama dengan 0. Karena T itu adalah matriks isometri langsung, eh iya benar. Karena T adalah matriks isometri langsung, maka similaritasnya itu juga merupakan similaritas langsung. Misalkan DTP sama dengan P aksen dengan titik P X, Y, dan titik P aksen X kuadrat X aksen, Y aksen. Dengan demikian persamaan similaritas langsungnya itu dapat disimpulkan X aksen sama dengan RAX min RBY plus RC, dan Y aksennya itu RBX plus RAY plus RD dengan R kuadrat A kuadrat plus R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, di sini kita misalkan RA-nya itu sebagai P dan RB-nya itu sebagai Q. Maka didapat R kuadrat min, sorry, X aksen sama dengan PX min QY plus C, dan Y aksennya itu QX plus PY plus D dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Lanjut. Lalu untuk yang isometri lawan, kita ambil dilatasinya masih matriks 3 kali 3 yang tadi, dan matriks isometri lawannya itu yang minus, yaitu A min BC, min B, min A min D, 001 dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Maka dapat ditulis perkalian dua matriks tadi sama aja kayak yang sebelumnya. Maka didapat RA min RB, RC, min RB, min RA, min RD 001 dengan R kuadrat, A kuadrat plus R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Karena T itu yang tadi adalah isometri lawan, maka similaritasnya juga similaritas lawan. Maka persamaan similaritas lawannya itu dapat ditulis X aksen sama dengan RAX min RBY plus RC, dan Y aksen sama dengan min RBX min RAY min RD dengan R kuadrat, A kuadrat plus R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Atau dapat ditulis juga, kita ganti RA sama RB-nya jadi P sama Q. Itu jadi X aksen sama dengan PX min QY plus C. Dan Y aksennya itu min QX min PY min D dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan 0. Maka didapat tadi untuk
persamaan similaritas S yang memetakan titik PXY ke titik P aksen, X aksen, Y aksen, itu X aksen sama dengan PX min QY plus C, Y aksennya itu plus minus dalam kurung QX plus PY plus D dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan nol, dan matriksnya itu dapat ditulis P min Q C plus minus Q plus minus P plus minus D 001 dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan nol. Lanjut. Lalu untuk tadi kan pusatnya di 0,0. Nah, sekarang ini pusatnya di A, B. Kalau di pusat A, B dengan faktor skalar R yang memetakan titik P ke pi aksen, itu persamaan dilatasinya itu X aksen sama dengan Rx plus 0Y plus A dalam kurung 1 min R, dan Y aksennya itu 0X plus RY plus B dalam kurung 1 min R. Nah, matriksnya itu dapat ditulis R0A kali 1 min R, 0RB kali 1 min R, 001. Nah, ini kan eh, kita kalikan dengan isometri langsung dulu. Maka dikaliin matriks D sama T-nya, R0A dikali 1 min R, 0RB kali 1 min R, 001, dikalikan dengan matriks T yang plus A min BC, BAD 001, maka didapat RA min RB, RC plus A kali 1 min R, RB, RA, RD plus B kali 1 min R, 001 dengan R kuadrat A kuadrat plus R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, kita misalkan lagi yang tadi, misalkan P sama dengan RA, Q sama dengan RB, S sama dengan RC plus A dikalikan 1 min R, dan T itu sama dengan RD plus B dikalikan 1 min R. Maka matriksnya itu dapat ditulis P min Q S Q P T 001 dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan 0. Lanjut. Nah, demikian juga T merupakan isometri lawan yang dilatasinya mempunyai pusat A, B. Maka diperoleh matriks similaritas yang merupakan similaritas lawan. Sama bentuknya dengan matriks similaritas yang pusat dilatasinya 0,0. Dengan demikian, kita peroleh teorema sebagai berikut. Ini ada teorema persamaan similaritas. Misal S adalah similaritas di mana similaritas P sama dengan P aksen, dengan P X, Y dan P aksen, X aksen, Y aksen, maka persamaannya itu X aksen sama dengan PX min QY min S, dan Y aksen sama dengan plus minus dalam kurung QX plus PY plus T dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, eh tentukan bayangan titik P 1,2 yang similaritas matriksnya itu 208, 02 min 2, 001. Kita misalkan bayangan titik P adalah P aksen, ini berarti similaritas P sama dengan P aksen. Koordinat titik P dan P aksen itu kita ubah menjadi koordinat homogen, biar jadi matriks X, Y, Z. Sehingga menjadi P 121 yang sebelumnya P-nya itu 1,2. Dari similaritas P sama dengan P aksen dapat diperoleh itu hasil kalinya matriks S 208 02 min 2 001 dikalikan dengan titik P-nya 121 sama dengan X aksen Y aksen 1, sehingga dijabarkan diperoleh X aksennya itu 10, Y aksennya itu 2. Jadi bayangan titik P 1,2 adalah P aksen 10,2. Boleh dilanjut? Nah, ini udah sampai latihan Ada soal. yang tidak ada jawabannya nggak? Tidak ada jawabannya itu gimana ya, Pak? Kalau kayak kemarin, jawabannya tidak ditaruh di slide ini. Oh, ini nggak ditaruh kok, Pak. Di Oh, ini slide nggak ada jawab, belum ada jawabannya, terpisah. Oke, di slide terpisah. Yang dikirim di grup belum ada belum. jawabannya Oh, kok, belum Pak. ada nih, belum ada Ya, jawabannya ya. tapi Ya, ada Oke, latihannya. ya udah pilih 3 orang, 3 orang langsung aja silakan untuk mengerjakan.
Ini di screenshot terus ditulis nomor satu siapa, nomor dua siapa, nomor tiga siapa, masing-masing dikasih waktu 10 menit gitu. Ya, Ya, Pak. ya silakan Cindy pilih aja siapa ya. Mungkin ada yang mau mengajukan diri dulu, teman-teman, daripada saya langsung pilih, biar enak. Oke, nggak ada. Eh, eh, Sheila, Sheila ada nggak ya? Ada. Nomor satu ya, Shay, 10 menit. Oke, nggak. Oke, oke, satu. Dua sama tiganya, guys, bantuin dong, guys. Pilihin. Tadi kelompok kita udah spin wheel. Didapat nomor dua itu Kayla. Kayla Disti ada nggak di sini? Ada ngapain? Kerjain nomor dua ya, Kak? Ada maafin tadi pakai itunya Revi. Nggak jelas nih Revi. Dan yang nomor tiga itu Rahman. Rahman ada nggak ya di sini? Rahman, halo. Oh, ada. Nomor tiga ya, Man. Untuk clue itu nomor satu itu tentang similaritas yang tadi udah aku jelasin. Yang nomor dua itu dilatasi. Yang tadi Marsha jelasin. Dan nomor tiga itu similaritas lagi. Selamat mengerjakan. Udah ya orangnya ya. Sudah, Pak. Oke, di stop dulu lah rekamannya. Stop dulu. Boleh buka di slide nomor satunya? Ya, Iya. silakan. Itu di situ jawaban dari Sheila. Hasil akhirnya itu udah benar. Diketahui matriks M 600, 060, 060, 001 dan titiknya itu 5,41. Maka didapat 30,241 dan koordinat P aksennya itu 30,24. Sudah benar. Lanjut nomor 2. Jawabannya mana nih? Nah, itu dijawab oleh Kayla.
Coba agak ke atasan lagi jawabannya Kayla. Hasil akhirnya benar 1,2. Untuk prosesnya agak sedikit. Oh, Kayla ini pakai yang matriks, kalau kita pakai yang aljabar. Terus coba di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita pakai yang matriks yang sama kayak Kayla operasiin. Jadi, didapat hasilnya itu A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan maka titik koordinat pusatnya A, B itu adalah 1,2. Nomor 3, jawaban Rahman mungkin bisa dijadiin slide selanjutnya aja deh, Nal. Di sebelahnya. Ya, terima kasih. Untuk jawaban nomor 3 itu sama kayak nomor 1, cuman bedanya di sini pakai sebuah persamaan 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Untuk matriksnya itu 606, 600, 060, 001. Di sini kita ambil permisalan, kalau x sama dengan 0, dan dapat y-nya itu min 2. Kalau y-nya sama dengan 0, didapat x-nya itu min 3. Terus kita operasiin aja untuk 0 min 2 1, kan biar jadi matriks homogen, ditambahin 1 di ending, dan min 3-nya jadi min 3, 0, 1. Didapat hasilnya itu 0, min 12, 1, dan min 18, 0, 1. Lalu, persamaannya, persamaan garis S adalah garis yang melalui titik P, P 0, min 12, dan Q min 18,0 adalah, ini dia pakai rumus lagi, dapat ditulisnya seperti ini, cuman kita di sebelah coba slide sebelumnya, kita langsung tulisnya min 18y plus 12x plus 206. Tapi di situ Rahman dijabarin. Coba sebelah kanan lagi. Pakai rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1, x2 per x2 min x1. Y min 12, 0 min 12, x min 0, min 18, min 0. Maka didapat y plus 12 per 12 sama dengan X per min 18. Hasil akhirnya sama. 18Y plus 12X plus 206 sama dengan 0. Jawabannya benar semua. Ya, udah dapat gambaran ya. Kira-kira eh ya, tapi soalnya belum representatif dengan materinya. Tapi mungkin nanti didilatasi lebih kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa, ini tentang similaritas. Paling nggak Anda sudah bisa mendapatkan gambaran ya, peran similaritasnya itu seperti apa. Eh, soal yang ini, Cindy ya, soal yang matriksnya oke, udah deh ya. Oke, nanti dilatasi lebih dalam ya. Oke, ya udah kira-kira gitu ya. Eh, nanti revisi saja tampilannya, terus yang apa kurva tadi itu nanti ditambahkan aja di bagian revisinya gitu. Jadi ini geometri transformasi kalau memang ada tampilan yang bisa Anda berikan gitu ya dalam slide-nya itu dibuat saja walaupun tidak ada di jawaban yang Anda ambil dari referensi gitu. Ya, oke. Kita beri applause untuk kelompok ini. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya kelompok berikutnya ya. Nanti ya untuk memaparkan waktunya masih ada insya Allah gitu. Nanti kita lihat secukup waktunya saja gitu ya. Oke, terima kasih ya. Kelompok similaritas. Silakan lanjut.
Izin share screen, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, pagi menuju siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ibnu Hadi dan Ibu Zahra sebagai dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan materi dilatasi atau tarikan pada hari ini. Kelompok kami, kelompok 1, terdiri dari 4 orang, yaitu Ahmad Daniel Alfarizi dengan NIM 1305623005, Aji Saka Palwaguna dengan NIM 1305623025, Zidan Nasari yaitu saya sendiri dengan NIM 1305623027, dan Rizky Syabani dengan NIM 1305623073. Boleh di next slide. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai dilatasi atau yang biasa juga disebut tarikan. Jadi dilatasi atau tarikan itu apa sih? Nah, dilatasi atau tarikan ini biasanya itu disimbolkan dengan fungsi D yang disebut dilatasi dengan berpusat di titik A dengan faktor skalanya sebesar R. Ya, atau yang biasa dinotasikan dengan simbol D, A, R. Di mana itu ada sebuah fungsi itu adalah jika dan hanya jika untuk sebuah sembarang titik A dan P, di mana titik A itu tidak sama dengan P dan bilangan positif R berlaku sifat-sifat di bawah ini, yaitu ada dua kondisi, di mana yang pertama jika D, A, R dari A itu sama dengan A, atau dilatasi dari titik A dengan titik pusat A dengan faktor skala R itu akan menghasilkan titik A itu sendiri. Dan yang kedua, jika kita mendilatasikan titik P terhadap titik pusat A dengan faktor skala R, maka kita akan mendapatkan titik bayangan P aksen, di mana P aksen akan terletak pada garis AP. Sedemikian hingga AP aksen sama dengan R dikali AP. Di mana pernyataan yang ekuivalen P aksen adalah titik sedemikian hingga garis AP aksen itu sama dengan R dikali garis AP. Boleh di next. Mungkin kita di sini bisa sedikit memberikan gambaran dari yang kita maksud tadi. Di sini dapat dilihat bahwa ini adalah salah satu contoh dilatasi titik P 2,2 terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2, di mana P 2,2 di sini dan boleh ke slide sebelumnya, oke. Dan titik pusatnya 0,0 di sini, di mana dengan faktor skala 2 akan menghasilkan P aksen di titik 4,4, di mana jarak dari OP itu akan sama dengan jarak dari OP aksen itu akan sama dengan 2 kali jarak OP. Nah, di sini merupakan contoh dari kasus yang kedua, di mana titik yang kita dilatasikan itu tidak sama dengan titik pusat dilatasinya. Kalau titik pusat dilatasinya sama itu bagaimana? Misalkan kita ambil suatu titik Q, yaitu 0,2. Jika kita dilatasikan terhadap titik pusat Q sejauh 2 dengan faktor skala 2, maka kita akan mendapat hasilnya itu Q sendiri. Kenapa? Karena kan jarak dari Q, yaitu titik pusat
dilatasinya ke titik yang akan kita dilatasikan itu kan nol, sama ya. Jadi jarak dari bayangannya ke titik pusat dilatasinya itu akan nol juga, nol dikali 2, maka hasilnya juga nol. Maka hasil bayangannya Q aksen sama dengan Q. Seperti itu, Zidan, teman. Iya, Pak. ini bisa dicari translasinya nggak kalau misalnya dilatasi dua-dua dengan pusat 0, 0 ini dengan faktor skala 2, apakah ada hubungan itu nanti dengan translasi itu geseran? Tapi khusus titik ya, mungkin Ada nggak? ada di slide di Ada depannya ya, nanti Pak. Iya Pak. ada hubungannya berarti ya, Ada Iya nanti akan hubungannya, ditunjukkan Pak. secara umum. Oke, ada di slide nanti akan dibahas di PPT-nya juga. ya, oke, silakan lanjut. Sebelum sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai konsep dari definisi dilatasinya, teman-teman? Baik, karena saya rasa tidak sudah cukup jelas, maka silakan dilanjut ke bagian yang selanjutnya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa dilatasi merupakan transformasi. Yang pertama untuk sembarang titik P aksen sama dengan D A, R di P, diketahui P berada di ruas garis AP aksen, sehingga AP sama dengan 1/R dikali AP aksen. Ini menunjukkan bahwa dilatasi merupakan fungsi surjektif. Kemudian yang kedua, ambil sembarang titik P dan Q di mana P tidak sama dengan Q. Kita andaikan bahwa P aksen sama dengan Q aksen, maka P aksen Q aksen sama dengan 0 atau R dikali PQ sama dengan 0. Nah, karena R itu tidak sama dengan 0, didapat bahwa PQ sama dengan 0 yang menyebabkan kontradiksi sehingga pengandaian yang tadi itu salah. Seharusnya itu P aksen tidak sama dengan Q aksen. Jadi dilatasi terbukti fungsi injektif. Maka kita simpulkan bahwa dilatasi adalah transformasi karena merupakan fungsi bijektif. Oke, boleh next. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa dilatasi merupakan kesebangunan. Diberikan 3 buah titik P, Q, dan A, di mana A merupakan pusat dilatasi dan P serta Q merupakan 2 titik sembarang. Yang pertama, apabila P sama dengan A, maka P aksen sama dengan A aksen sama dengan A, dan Q aksen sama dengan dilatasi A terhadap sejauh faktor skala R di Q, sehingga P aksen Q aksen sama dengan A Q aksen sama dengan R dikali AQ sama dengan R dikali PQ. Kemudian yang kedua, apabila P berada pada ruas garis AQ, didapat bahwa AP ditambah PQ sama dengan AQ, sehingga AP lebih kecil dari AQ dan R dikali AP lebih kecil dari R dikali AQ, sehingga AP aksen lebih kecil dari AQ. Ini pembuktiannya. Jadi P aksen Q aksen sama dengan AQ aksen min AP aksen sama dengan R dikali AQ dikurang R dikali AP. Nah, ini R-nya difaktorkan. Jadinya R dikali AQ min AP. Jadinya R sama dengan R dikali PQ. Boleh di next. Ini yang terakhir. Yang ketiga, apabila titik A, titik P, dan Q berturut-turut merupakan titik yang non-kolinear. Didapat perbandingan AP aksen per AQ. Menurut teorema kesebangunan, segitiga AP aksen Q aksen itu apa tadi? Ininya ya? Aduh. Sebangun. Ya, sebangun dengan segitiga APQ mengakibatkan P aksen Q aksen sama dengan R. Karena P aksen Q aksen per PQ sama dengan R, maka P aksen Q aksen sama dengan R dikali PQ. Ini ada ilustrasi gambarnya. Jadi kita tahu ya bahwa ini boleh coret ya. Maaf. Oke, ini berarti PQ ini PQ plus PQ itu adalah faktor skala dikali PQ ini. Jadi berapapun faktor skala misalnya kita ambil 2, berarti 2 kali PQ ini begitu.
Oke, boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada teorema 4.4, di mana berbunyi jika garis S dioperasikan dengan dilatasi terhadap titik pusat A dengan skala R, maka yang pertama itu S aksen sama dengan S jika A elemen S, dan yang kedua S aksen sejajar dengan S jika A bukan elemen S. Untuk buktinya, yang pertama yaitu kita ambil titik P yang mana merupakan elemen dari garis S, dan juga terdapat titik Q yang merupakan elemen garis S, sehingga AP sama dengan R dikali AQ. Nah, di sini mengakibatkan dilatasi titik Q terhadap titik pusat A dengan skala R itu sama dengan P. Karena Q elemen S, maka dilatasi titik Q terhadap titik pusat A dengan skala R itu merupakan elemen dari dilatasi garis S terhadap titik pusat A dengan skala R itu sama dengan S aksen. Nah, maka karena tadi Q sama dengan elemen S, jadi P elemen S aksen, yang berarti S merupakan subset dari S aksen. Nah, selanjutnya di sini kita ambil P elemen S aksen. Dan sebelumnya terdapat Q yang mana merupakan elemen dari S, sehingga dilatasi titik Q terhadap titik pusat A dengan skala R itu sama dengan P. Karena A elemen S sebagaimana yang tadi di atas, dan juga Q elemen S, maka P elemen S dan S aksen itu subset dengan S. Karena S subset S aksen dan S aksen subset S, jadi bisa didapat kesimpulannya S aksen sama dengan S. Next. Nah, untuk pembuktian yang kedua, kita ambil titik P dan Q merupakan elemen S, elemen garis S, sebagaimana yang pertama ini. Nah, tapi P itu tidak sama dengan Q. Kemudian didapat perbandingan AP aksen per AP sama dengan AK aksen per AK sama dengan R. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya itu menggunakan konsep kesebangunan. Nah, jadi di sini menurut teorema kesebangunan, segitiga A, P aksen, Q aksen itu kongruen dengan segitiga A, P, Q, yang mana mengakibatkan sudut APQ itu kongruen dengan sudut AP aksen, Q aksen. Dan di sini kita simpulkan S itu sejajar dengan garis P aksen Q aksen, yang mana sama dengan S aksen. Siapa? Ahmad Dhani tadi. Ya, Pak. S sejajar garis P aksen P aksen Q aksen. S sejajar garis P aksen Q aksen yang sama dengan, oh jadi yang sejajar P aksen Q aksen, maaf, garis P aksen Q aksen itu sama dengan S aksen gitu ya. Iya, betul. Ini notasinya muncul ya di Darhim ya. Maaf, Pak. Gimana? Notasinya muncul ini, notasi ini S garis miring 2 gitu ya. Ini main notasi ini masalahnya ya. Jadi oke, kalau notasi ini nanti sudah kalian pahami cara bacanya nggak apa-apa, nanti bisa kita pakai gitu ya. Ya, baik, Pak. Ya, gabungan 3 buku ya kita ya. Oke, ya lanjut silakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan hasil dari dilatasi sebuah titik. Kita akan tentukan koordinat dari titik hasilnya. Nah, sekarang untuk sembarang titik X, Y, jika kita dilatasikan terhadap pusatnya 0,0, terus faktor skalanya R,
itu dapat dengan mudah kita tentukan kalau P aksennya adalah Rx dikali Ri gitu. Kayak contohnya di halaman 2 tadi, kita punya titik 2,2, terus kita translasiin pada 0,0 dengan faktor skala 2, itu P aksennya jadi 4,4 atau 2 kali si titik P ini. Nah, sekarang seandainya pusat dilatasinya ini bukan 0,0, kita butuh teorema 4,5 ini, yang mana teorema 4,5 ini bilang untuk sembarang titik pusat dan faktor skala R, dan kita punya sembarang titik Px, Y, maka titik P jika didilatasikan dengan pusat A dengan faktor skala R, itu hasil titik barunya P aksennya adalah titik dengan apsis Rx plus A dikali 1 min R, dan ordinatnya adalah Ri plus B dikali 1 min R. Nah, untuk pembuktiannya, mungkin bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, bisa dilihat dari ilustrasi gambar ini. Sebentar. Nah, jadi ini kan titik A-nya di sini, terus ini pusatnya di sini, terus titik P-nya di sini. Ya, misalkan ini titik P triple aksennya ini adalah hasil dilatasinya gitu. Kita nggak tahu koordinatnya berapa. Nah, untuk nentuin titik P triple aksen ini kita bisa pandang sebagai komposisi dari 3 buah transformasi ya. Jadi pertama si titik P-nya ini kita translasiin dulu searah AO. Jadi nanti kita dapat titik P aksennya di sini. Nah, kalau kita lihat ini kan OP aksen sama AP sejajar ya. Yang berarti AP triple aksen sama OP double aksen ini akan sejajar juga gitu. Yang mana nanti si P double aksen ini kalau kita translasiin searah OA ini kita akan dapat P triple aksen. Nah, makanya si titik P aksen ini kita dilatasiin terhadap titik pusat O dengan skala R, ntar kita dapat titik P double aksen, dan P double aksen ini istilahnya kita balikin lagi ke garis awalnya, yaitu kita translasiin lagi dengan searah OA, maka nanti kita akan dapat titik P triple aksen. Ini sama aja titik yang merupakan hasil dari translasi titik P terhadap pusat A, terhadap pusat titik A. Nah, sekarang untuk penjabaran aljabarnya, ini kan komposisinya berarti pertama kita translasiin searah AO dulu ya. Kalau kita translasiin searah AO, ini berarti absis dari P dikurang absis dari A, terus koordinat dari P dikurang koordinat dari B. Yang berarti koordinatnya adalah X min A, Y min B. Terus kalau kita dilatasin terhadap titik pusat 0 dengan skala R, yang menurut klaim kita tadi, ini kan berarti sama aja R dikali X min A, R kali Y min B ya. Nah, sekarang kita translasiin lagi searah OA. Nah, ini maaf, mungkin biar lebih jelas saya tulis. Ini kan sama aja. R kali X min A ditambah A, sama R kali Y min B ditambah B. Nah, kalau ini kita distribusiin jadi Fx dikurang AR, terus di suku kedua sama ketiganya ini hanya kita keluarin, kita dapat absisnya adalah Rx ditambah A kali 1 min R. Terus untuk ordinatnya sama, ini kita distribusiin dulu jadi Ry min Rb. Terus seandainya di suku kedua sama suku ketiganya B-nya ini kita keluarin, kita dapat ordinatnya adalah Ry ditambah B kali 1 min R. Dan ini adalah ekspresi yang sama dengan teorema 4,5 tadi. Terus lanjut. Rizky coba Ki, sebentar Ki, yang tadi Ki. Iya, Pak. Rx kurang A, sebentar. Itu disederhanakan jadi yang biru gunanya apa? Kenapa, Pak? Biar kelihatan apanya itu. Disederhanakan jadi yang biru yang bawah itu. Sesuai buktinya aja ya. Iya, Pak. Kita ngikutin ke arah bukunya aja sih, ngebuktiinnya ke arah ke sini, jadi nulisnya juga demikian. Arahnya teorema ke situ ya. Iya. Berarti itu bisa langsung dipakai ya. D besar Iya, bisa, ARP, Pak. rumusnya langsung itu ya. Hmm. Tapi kalau ngapalin rumusnya nggak menarik ya. Tapi menurunkan rumusnya bisa ya gitu ya. Oke. Iya ya. Oke lanjut. Oke. Baik. Saya lanjutkan, selanjutnya adalah
posisi dari dilatasi, misalkan sebuah titik P kita dilatasikan terhadap titik pusat A dengan skala R dulu, terus kita dilatasikan lagi dengan titik pusat B dengan skala S gitu misalnya. Nah, sekarang untuk definisiin hasil dari komposisi dilatasi ini, pertama kita akan sedikit modifikasi bidang koordinat ya. Biasanya kan bidang koordinat X yang kita tahu itu X-nya itu garis yang tegak, garis yang horizontal dan sumbu Y-nya itu garis yang vertikal gitu. Nah, cuman di sini kita akan pakai koordinat yang agak beda di mana sumbu X-nya itu adalah garis yang melalui AB dan sumbu Y-nya itu tetap sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu X. Cuman di sini titik pangkalnya adalah si titik A. Nah, karena titik A ini adalah titik pangkalnya, berarti koordinatnya kan 0,0 ya. Dan titik B-nya, karena dia ada pada garis yang sama dengan A, atau sama aja dia ada pada sumbu X, berarti kan koordinat dari si B-nya ini 0. Nah, cuman aksisnya ya bisa berupa sembarang bilangan, kita misalin bilangannya itu B kecil gitu. Nah, terus seandainya kita punya titik PX, Y. Ini kan berarti kalau si titik P ini kita dilatasikan dengan pusat A dengan faktor skala R, berarti nanti hasil koordinatnya adalah P-aksennya adalah Rx, RY kan pakai teorema 4.5 tadi. Dan seandainya si titik P-nya ini kita dilatasikan dengan pusat B dengan faktor skala S, itu berarti koordinat P-aksennya adalah Sx plus B dikali 1 min S, Sy. Ini juga pakai rumus dari teorema 4.5 tadi. Nah, sekarang kalau kedua operasi ini kita kombinasiin, ini misalnya pertama kita dilatasiin terhadap pusat A dulu dengan faktor skala R, itu kan kita dapat tadi koordinatnya Rx, Ry. Terus kalau kita dilatasin lagi terhadap titik B dengan faktor skala S, ini ya sebenarnya masih pakai rumus yang dari teorema 4.5, kita dapat hasilnya adalah S kali R. Koordinatnya itu S kali Rx plus B dikali 1 min S, dan koordinatnya itu adalah S kali R. Maaf ini kurang tanda kurang. Oke. Nah, sekarang seandainya RS-nya nggak sama dengan satu, ini ini misalnya jadi persamaan satu ya. Nah, terus seandainya RS itu nggak sama dengan satu, si persamaan satu ini bisa kita tulis ulang sebagai RS dikali X. Ini cuman pakai sifat komutatif aljabar aja, jadi RS dikali X. Nah, terus ditambah B min BS per 1 min RS dikali 1 min RS. Ini sebenarnya sama aja B kali 1 min S-nya kita distribusiin jadi B min BS, terus kita kaliin sama 1 min RS per 1 min RS. Nah, dengan syarat tentunya tadi RS-nya nggak sama dengan 1. Nah, terus ordinatnya tetap RS, Y, ini cuma kita aplikasikan sifat komutatif aja. Nah, kenapa kita bikin kayak gini? Kita bikin kayak gini tuh supaya bentuknya itu mirip sama teorema 4.5. Teorema 4.5 itu kan tadi bilang komposisi dilatasi dari ya sebuah titik sembarang terhadap pusat sembarang juga itu kan dinyatakan dengan ekspresi ini ya. Nah, persamaan yang barusan kita dapat tadi itu bisa kita pandang sebagai sebuah dilatasi tunggal dengan titik pusat C dengan faktor skala Rs, di mana C-nya itu adalah titik yang koordinatnya B min Bs per 1 min Rs, 0. Jadi komposisi dari dua dilatasi itu bisa kita pandang sebagai satu operasi dilatasi tunggal yang pusatnya itu C dan faktor skalanya adalah gabungan dari kedua faktor skala dilatasi tadi. Nah, sekarang kasusnya kalau seandainya RS-nya sama dengan satu, itu kan tentunya kita nggak bisa jadiin jadi persamaan dua ya. Nah, makanya ini kita ini seandainya A-nya nggak sama dengan B, itu kan berarti B kecilnya nggak sama dengan 0 ya. Ini kan tadi ya, seandainya A-nya nggak sama dengan A-nya ini kan titik pusat koordinat, dan seandainya A-nya beda sama B, berarti B kecil ini nggak mungkin 0 kan. Nah, seandainya keadaannya RS-nya sama dengan satu, operasi dilatasi tadi itu sama dengan operasi translasi dengan arah yang sejajar dengan garis yang melewati AB. Dan hasil pemetaannya atau hasil fungsinya itu bisa dinyatakan ada satu kasus lagi,
Ini kita lihat di ekspresi satu lagi. Ada Oke, satu kasus. Ya, Pak. ya. Eh, Bentar, Ki. Ini kalau saya cobakan, coba buka deh soalnya deh. Videonya kan udah ya? Maaf, soal yang mana, Pak? Video bukan video dilatasi udah kan ya? Kalian udah buat videonya kan? Ya, saya belum lihat ya. Ini videonya saya belum lihat ya. Tapi ini kalian sudah paparan di videonya lengkap nggak ini, Rizky Zidan? Di video sih lebih detail dari yang dipresentasiin tentunya sih, Pak. Iya, iya, maksudnya gitu ya. Jadi eh coba deh, saya mau coba deh. Balik ke soal halaman berapa ya? Sebentar. Yang latihan tadi deh, yang 3 soal tadi deh. Di halaman akhir, Pak. Halaman terakhir ya. Latihan soal deh. Coba pilih 3 orang deh. Pilih 3 orang. Baik, sebentar. Slide yang terakhir. Saya mau kasih kesempatan untuk mencoba dulu. Yang Tiga ini, Pak. terakhir. Pilih 3 orang. Screenshot terus saya sama kayak tadi ya. Disebut saja namanya 1, 2, 3 siapa gitu ya. Saya mau Baik, tahu Pak. dalam waktu berapa nih? 10 menit bisa nggak ngerjakan satu soal gitu. Silakan. Ditunjuk sekarang, Pak. Iya, iya, tunjuk kayak tadi aja nggak. Di stop dulu recordnya coba.